Hyang adalah istilah atau nama ilahiyah dalam berbagai agama Wadi pribumi Pulau Jawa dan Bali, yakni Gama Buddha atau Budi. Bukan agama Buddha, kejawen, wiwitan maupun Gama Tirta. Secara hikatnya yang pada mulanya merujuk kepada entitas. Baik itu berupa roh maupun arwah. Leluhur penghuni pegunungan di Pulau Jawa yang disembah entah itu pegunungan Iyang di Jawa Timur ataupun Parahyangan di Jawa Barat. Terminologi yang dapat ditemukan dalam prasasti Sangyang Tapak, prasasti yang berasal dari Jawa Barat, istilah yang secara etimologis berakar dari bahasa kuno Jawa Sunda. Bahasa kuno serumpun pribumi Jawa yang memiliki sosok yang disembah atau Tuhan, yang mana secara hakikatnya merujuk kepada sosok sembahan bersifat tak kasat mata yang menetap di suatu lokasi maupun objek. Lebih lanjut, istilah yang itu sendiri dalam bahasa Jawa kuno juga dapat bermakna suara yang keras atau bising yang mana dapat merujuk kepada firman Hyang yang pernah disampaikan kepada umat manusia dalam rupa suara yang keras, secara pendengaran duniawi manusia. Istilah tersebut masih lestari dalam bahasa Baduy, kemudian Bali, Jawa, Osing, Sunda dan Tengger yang digunakan oleh masyarakat-masyarakat tersebut hingga masa kini. Namun dalam bahasa Osing secara spesifik Hyang dapat dieja sebagai Iyang atau Hyang, sesuai dengan nama pegunungan Iyang. Pegunungan Iyang adalah sebuah pegunungan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pegunungan ini mencakup 5 kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo serta sebagian kecil Kabupaten Lumajang. Sejumlah puncak gunung di rangkaian pegunungan ini diantaranya adalah Gunung Argopuro, Gunung Iyang sendiri, Gunung Kerincing, Gunung Cemara Panjang, Gunung Panggung, Gunung Sahing Silan, Gunung Malang dan lainnya. Serta Gunung Gambir dan Gunung Lemongan yang terpaut jarak cukup jauh dengan gunung-gunung lainnya di sebelah barat pegunungan Iyang. Bentuk peribadatan untuk memuja atau menyembah Hyang biasanya disebut sebagai sembahyang, yang mana tersusun dari kata Jawa kuno yakni sembah dan Hyang, yang masa kini untuk ritual agama berbakti pada Tuhan. Angembang merupakan salah satu bentuk sembahyang dengan menggunakan bunga. Disebut sebagai kembyang dalam bahasa Osing sebagai sarana atau media pemujaan terhadap Hyang. Di Bali Angembang lebih dikenal sebagai nyekar yang mana merujuk kepada hal serupa. Tempat di mana para Hyang bernaung atau bertempat tinggal secara umum disebut kahyangan dalam bahasa Osing dieja sebagai kayangan. Kata tersebut sejatinya berakar dari kata Hyang itu sendiri namun, telah diberi konflik khas Jawa Sunda Kaan sehingga memiliki arti keilahian atau kedaan Parahyangan dan Pegunungan Iyang merupakan dua areal pegunungan sakral yang dipercayai sebagai tempat di mana para Hyang bernaung. Dan kata Hyang atau juga dieja sebagai Iyang menurut bahasa Osing diduga diserap dari nama kedua pegunungan tersebut, yang mana keduanya dianggap sebagai kahyangan tempat yang berdiam oleh masyarakat Pulau Jawa. Pada umumnya dalam pelajaran sejarah Nusantara mungkin pernah dipelajari pada saat sekolah, namun untuk mengenal atau menambah wawasan tentang sejarah di alam tak kasat mata atau alam gaib jarang terdengar. Video kali ini cerita atau hanya selayang pandang sejarah yang membahas tentang 9 Sangyang yang ada di Tanah Jawa. Tanah Jawa dipercaya dikuasai oleh 9 Sangyang. Sosok penguasa ini bisa didapat karena keturunan maupun tingkat keilmuannya. Yang pertama Sangyang Astadewa. Sangyang Astadewa yang dipercaya sebagai pemimpin para sanggang yang bersemayam di Gunung Semeru sejak ribuan tahun lalu. Pada zaman masuknya ajaran Islam pertama kali ke Pulau Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir, Astadewa melakukan pertarungan dengan Syekh Subakir karena dianggap membawa ajaran baru dan mengusik ketenangan alam gaib di Pulau Jawa. Menurut cerita pertarungan itu berlangsung selama 40 hari. Akhirnya Astadewa memperbolehkan Syekh Subakir menyebarkan agama Islam dengan syarat dan perjanjian tertentu. Astadewa mempunyai beberapa anak. Anak sang yang mendapat gelar Rahyang diantaranya adalah Rahyang Jai Menggala atau biasa dipanggil Eyang Lawu yang bersemayam di Gunung Lawu, kemudian Rahyang Jayawisesa yang menempati alas Purwo di Banyuwangi. Rahyang Jayadharma yang menguasai Gunung Salak. Rahyang Jayadharma dipercaya sebagai pendamping gaib dari keturunan Linggawangi Raja Kerajaan Galuh sampai Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran dan keturunannya dari jalur Nyai Subang Larang. Yang kedua Sangyang Baruna Sangyang. Baruna atau Ratu Nogo Segoro Kidul adalah penguasa lautan pantai selatan Pulau Jawa yang berwujud naga. Ratu Segoro Kidul dan Nyai Roro Kidul adalah berbeda. Sangyang Baruna berkuasa di pantai selatan, pengaruhnya sangat kuat terhadap kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa pada zaman dahulu dan membuat perjanjian dengan raja-raja di Tanah Jawa.
Sang Hyang Baruna menikahi Betari yang sampai sekarang mendiami dan bertapa di sebuah danau di Gunung Dieng. Anak dari Sang Hyang Baruna bernama Maheswari Sasandoro ing Gayatri atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Nyai Blorong. Sang Hyang Baruna juga mempunyai anak angkat. Mitos yang beredar di masyarakat menyebutkan dengan nama Dewi Lanjar yang mempunyai tugas menjaga pesisir utara Pulau Jawa. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya Dewi Lanjar sang adik angkat Nyai Blorong itu adalah seorang laki-laki yang bernama Rakian Condondromo. Yang ketiga, Sang Hyang Lodaya. Sang Hyang Lodaya memiliki nama asli yakni Pangeran Lalaroga Kusumadilaga, mempunyai keilmuan harimau atau macan yang dalam bahasa Sunda adalah maung. Pada awalnya Sang Hyang Lodaya bersemayam di Gunung Patuha. Pada suatu cerita datanglah pasukan jin muslim dari Laut Merah yang dipimpin oleh Syekh Hasim Bahadur ke Tanah Jawa dan menduduki wilayah ujung kulon Jawa Barat. Sangang Pulau Jawa yang merasa terusik lalu mengutus Sang Lodaya untuk bertarung dan mengusir pasukan Laut Merah tersebut. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Sangang Lodaya dengan Syekh Hasim Bahadur. Dalam pertempuran itu Sodaya dapat dikalahkan oleh Syekh Hasim Bahadur. Hal itu membuat Sangang Lodaya akhirnya memeluk agama Islam dan menjadi limetu telah limnya. Para Sangang murka, akhirnya Sang Hyang Astadewa mengutus Sang Hyang Brajadharma untuk mengusir Sang Hyang Lodaya dari Gunung Patuha karena dianggap sudah berbeda ajaran. Maka terjadilah pertarungan antara Sang Hyang Lodaya dengan Sang Hyang Brajadharma. Pertarungan antara mereka sangat dahsyat hingga memporak-porandakan alam sekitar. Dan membuat Gunung Patuha meletus. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut, akhirnya Sang Hyang Lodaya pergi meninggalkan Gunung Patuha. Dalam kepindahannya Sang Hyang Lodaya sempat tinggal di hutan Sancang. Namun pada akhirnya Sang Hyang Lodaya membuat istana di Gunung Ciremai. Sang Hyang Lodaya adalah pemimpin pasukan Maung dan menjadi panglima perang gaib Prabu Siliwangi di tanah Pajajaran. Yang keang Sang Hyang Brajadharma adalah Sang Hyang yang memiliki keilmuan mengendalikan petir. Sang Hyang Brajadharma bersemayam di Gunung Galunggung dan ikut mengayomi kebataraan atau Keresian Galunggung yang akhirnya berubah menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang Hyang Brajadharma juga yang mengasuh dan mendidik Rahyang Jayadharma yang sejak kecil dititipkan oleh Sang Hyang Astadewa. Yang kelima, Sang Hyang Agni Bagaswara. Sang Hyang Agni Bagaswara adalah Sang Hyang yang memiliki keilmuan unsur api. Sang Hyang Agni Bagaswara juga membuat senjata atau pusaka gaib. Sang Hyang Agni lebih sering bersemayam di Gunung Raung. Yang keenam, Sang Hyang Antarikusuma. Sang Hyang Antarikusuma bertempat di Gunung Bromo. Ada cerita Sang Hyang Antarkusuma mempunyai anak bernama Pancamaha Bayudharma. Masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Eyang Sapu Angin penjaga Gunung Merapi. Yang ketujuh, Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya dahulunya lebih sering berada di Gunung Raung. Sang Hyang Ananjaya mempunyai keilmuan berwujud Wanaraseta atau ker putih. Untuk meningkatkan tingkat keilmuannya, Sang Hyang Ananjaya melakukan tapa berata di Gunung Meru, India. Yang kedelapan, Sang Hyang Anantasena. Sang Hyang Anantasena lebih suka menjauh dari manusia, hanya anaknya yang aktif berhubungan dengan manusia yakni Eyang Sapu Angin, dan yang kesembil atau terakhir yakni Sang Hyang Surya Divaseka. Sesuai namanya, Sang Hyang Surya Divaseka mempunyai keilmuan unsur matahari. Sang Hyang Surya Divaseka tinggal dan berkuasa di Gunung Agung, Bali.